Pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok belum mau mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan hasil penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras di rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Ahok mengaku masih menunggu penjelasan lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini disampaikan Basuki Cahayapurnama di sela acara pembukaan rapat kerja daerah PKK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, dirinya ingin mendengarkan penjelasan KPK nantinya. Ahok mengaku sebelumnya sudah ditanyai seputar proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Ahok merasa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dalam proses pembelian lahan rumah sakit yang ada di Jalan Kiai Tapa tersebut. Ya, aku juga nggak tahu, nggak dapat contekan sih aku, nanti aja. Berarti itu nggak ada indikasi salah atau gimana di mana? Saya nggak tahu, sampaikan aja. Menurut saya sih, saya dipanggil berapa kali, niat jahat juga saya nggak ada, salahnya juga enggak, beli tanah juga NJOP, mau salah di mana gitu loh, saya juga nggak ngerti dibuat. Sementara itu, selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok belum mau mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan hasil penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras di rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Ahok mengaku masih menunggu penjelasan lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini disampaikan Basuki Cahayapurnama di sela acara pembukaan rapat kerja daerah PKK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, dirinya ingin mendengarkan penjelasan KPK nantinya. Ahok mengaku sebelumnya sudah ditanyai seputar proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Ahok merasa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dalam proses pembelian lahan rumah sakit yang ada di Jalan Kiai Tapa tersebut. Nggak dapat contekan sih aku, nanti aja. Berarti itu nggak ada indikasi salah atau gimana di mana? Saya nggak tahu, sampaikan aja. Menurut saya sih, saya dipanggil berapa kali, niat jahat juga saya nggak ada, salahnya juga enggak, beli tanah juga NJOP, mau salah di mana gitu loh, saya juga nggak ngerti dibuat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai penghapusan perda bermasalah dan diskriminatif yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. Peran Kemendagri menurut Ahok sangat penting dalam pengawasan perda di setiap daerah. Jadi saya kira sudah tepat dilakukan Presiden, semua perda yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar 45 ya harus dicabut. Iya, dari dulu udah harusnya seperti itu. Makanya Mendagri kan pintu, semua perda kan harus ke Mendagri. Dulu itu terlalu banyak masing-masing daerah ngarang-ngarang sendiri. Jadi lama-lama udah kayak negara bagian gitu kan, udah bener. Sementara itu, pimpinan KPK hari ini menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR. Dalam agenda rapat, pimpinan KPK dijadwalkan akan membuka hasil penyelidikan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di tahun 2014. Maksud saya, dan Jessica akan menyampaikan informasi selengkapnya dari gedung DPR. Selamat siang Jessica, apakah rapat dengar pendapat ini sudah dimulai? Lalu siapa saja yang hadir mewakili KPK, Jessica? Ya, rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dengan Komisi Hukum DPR Widya sudah dimulai sejak sekitar pukul 11 siang tadi. Dan memang dalam agenda rapat ini kami juga sudah melihat tadi pimpinan KPK secara lengkap, 5 pimpinan KPK menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 ini. Adapun Ketua KPK Agus Raharjo kemudian didampingi juga oleh 4 wakil Ketua KPK lainnya, yaitu Basaria Panjaitan, Laude Syarif, Saud Sitomorang, dan juga Alex Marwata. Dan sebagian besar dari anggota Komisi 3 turut hadir pada rapat dengar pendapat ini, bahkan pimpinan Komisi 3 hampir lengkap ada di meja pimpinan, yaitu pimpinan sidang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bambang Susatyo didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 3 Trimedia Panjaitan, Desmond Junaidi, dan juga Beni Kaharman. Dalam agenda pembahasan atau rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dan juga Komisi 3 ini ada sejumlah hal yang memang akan dibahas. Namun saat ini atau tepatnya sejak 1 jam lalu agenda rapat dimulai, pimpinan KPK sementara masih memaparkan terkait dengan anggaran, di mana memang sebelumnya pemerintah sudah mengajukan RAPBNP kepada DPR dan ada kebijakan pemotongan anggaran di sejumlah lembaga maupun instansi. KPK merupakan salah satu lembaga hukum yang terkena dampak pemotongan anggaran, di mana dampak pemotongan anggaran ini atau KPK harus menghemat atau anggaran yang sebelumnya dalam APBN 2016 ini terpotong sekitar 69 miliar rupiah, Widya, dan tadi dipaparkan oleh Ketua KPK
Agus, bahwa memang agenda atau pagu anggaran KPK untuk tahun 2016 ini dalam era APBNP 2016 adalah sekitar 700 miliar, Widya. Ya, Jessica, apakah rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi 3 DPR kali ini khusus membahas kasus sumber waras atau ada hal yang lain, Jessica? Ya, dalam pembukaan rapat dengar pendapat tadi antara pimpinan KPK bersama dengan Komisi 3, Ketua Komisi 3 selaku pimpinan sidang yaitu Bambang Susatyo menagih janji dari pimpinan KPK untuk memaparkan atau menjelaskan apa saja sebenarnya kesimpulan atau hasil penyelidikan KPK terkait dengan pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Bambang Susatyo menyatakan Komisi 3 atau hampir semua fraksi yang ada di Komisi Hukum ini akan menunggu penjelasan KPK sebenarnya bagaimana kejelasan atau pergerakan begitu, progres dari penanganan kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini. Sebelumnya memang seperti kita ketahui bersama, Widya, bahwa KPK sendiri, yaitu tepatnya pada zaman kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki, telah menandatangani begitu tahap penyelidikan terkait dengan dugaan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini, dan penyelidikan tersebut dimulai pada tanggal 28 September 2015. Namun hingga saat ini memang penyelidikan kasus rumah sakit sumber waras tersebut masih jalan di tempat begitu, dan beberapa anggota Komisi 3 maupun pimpinan Komisi 3 tadi menyatakan ingin meminta penjelasan apa sebenarnya hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini. Sebelumnya, jika kita sedikit menarik, Widya, bahwa ada beberapa penjelasan dari pimpinan KPK yang lama, saya sedikit mengutip pernyataan dari mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dijelaskan bahwa keputusan dari mantan pimpinan KPK untuk menaikkan atau memutuskan kasus penyelidikan sumber waras, pembelian lahan sumber waras ini dinaikkan ke status penyelidikan adalah untuk mengecek atau memeriksa ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum begitu dalam pembelian lahan sumber waras, bukan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda tindak pidana dalam pembelian lahan sumber waras ini. Dan jika sedikit kita mereview, memang bola panas kasus sumber waras ini sempat bertiup atau bergulir di DPR, dikarenakan memang sebelumnya ini merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, di mana ditemukan ada indikasi kerugian negara selama 191 miliar rupiah, dan dihubungkan dengan majunya nanti Basuki Cahayapurnama sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 nanti. Kami masih akan menunggu apa yang menjadi pemaparan dari pimpinan KPK terkait dengan kesimpulan hasil penyelidikan kasus sumber waras setelah nanti pimpinan KPK memaparkan terkait dengan perubahan anggaran di KPK sendiri. Untuk sementara demikian, Widya, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Jessica Wawor melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.